Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran seni budaya kelas 7 semester Gasal. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi yang kemarin. Yang minggu lalu kita sudah pelajari bersama mengenai pengertian menggambar hingga objek menggambar. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai komposisi dalam menggambar dan teknik menggambar. Masuk ke komposisi dalam menggambar. Bahwa komposisi itu ada dua, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris yaitu objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Sedangkan asimetris kebalikan dari komposisi simetris, berarti objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi tetap terkesan menunjukkan keseimbangan. Begitu. Untuk materi komposisi dalam menggambar bisa dipahami ya anak-anak. Lanjut. Berikut ada beberapa contoh gambar simetris dan asimetris. Ini terdapat gambar komposisi simetris, gambar dengan komposisi simetris, yaitu vas. Vas ini bagian kanan dan kiri bidang gambarnya sama ya anak-anak, bisa dipahami bersama, bisa dilihat bersama-sama. Kemudian yang sebelah kanan adalah gambar dengan komposisi asimetris. Bagian kanan dan kiri bidang gambarnya tidak mirip atau tidak sama. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada dua gambar, ya bisa dilihat. Yang atas ada gambar itik, yang bawahnya gambar almari. Kalau yang atas ini menggunakan komposisi apa anak-anak? Betul sekali, komposisi asimetris. Kalau yang bawah, yang lemari, di sebaliknya, komposisi simetris. Lanjut. Kita lanjut ke materi teknik menggambar. Teknik menggambar itu apa, Bu? Teknik menggambar adalah sebuah cara untuk mempermudah kita dalam proses menciptakan sebuah gambar. Jadi, teknik ini sebagai cara untuk agar kita bisa lebih mudah dalam membuat sebuah gambar. Nah, anak-anak, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan saat menggambar. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek gambar. Jadi setelah kita mengetahui objek apa yang akan kita gambar, kita harus mengetahui bagaimana bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar tersebut. Kemudian kita juga perlu mengetahui bagian-bagian dari objek gambarnya. Setelah itu, menyusun atau menyambung per bagian menjadi gambar yang utuh dan memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih atau berwarna. Hitam putih itu berarti arsiran seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah memberi kesan untuk latar belakang atau background-nya. Teknik menggambar flora atau tumbuhan. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora di lingkungan sekitar kita. Bagian-bagian flora yang dapat dijadikan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Berikut adalah contoh-contohnya.
Lanjut, Ibu Guru punya contoh langkah menggambar bunga Kamboja. Yang pertama, anak-anak harus membentuk atau menggambar sebuah lingkaran untuk pola bunganya. Kemudian, anak-anak gambarkan kelopak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya. Setelah digambar, setelah terbentuk, baru berikan warna pada hasil gambar bunganya, disesuaikan dengan gambar aslinya atau disesuaikan dengan bentuk aslinya. Lanjut ke contoh yang menggambar bunga mawar. Contoh langkah menggambar bunga mawar. Yang pertama, gambar objek secara garis besarnya. Ini walaupun sama-sama menggambar bunga, tapi karena bentuknya berbeda, jadi langkah menggambarnya pun berbeda. Yang pertama, gambar objek secara garis besar, kemudian menggambar kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Kemudian ini, perhatikan titik pusatnya. Tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak bunga. Selanjutnya, yang terakhir adalah memberikan arsiran atau warna agar lipatan yang tadi itu lebih hidup, terlihat lebih hidup, lebih nyata. Lanjut, yang B adalah teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis dan bentuk yang beragam. Berkaki 4, bisa berkaki 2, hidup di air atau hidup di darat. Anak-anak bisa menggambar fauna mulai dari badannya, lalu kepalanya, kemudian kaki atau cakarnya. Sketsa berbentuk geometris seperti ini akan membantu dan memudahkan kita dalam menggambar fauna. Berikut ada contoh langkah menggambar itik. Yang pertama, gambarkan bentuk oval untuk badannya, kemudian bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekornya. Tambahkan juga kaki atau cekernya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan arsiran atau warna pada gambar itiknya. Yang terakhir ada teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah ada dari alam. Alam benda buatan manusia berupa kendi, piring, mangkok, dan lain-lain. Sedangkan alam benda dari alam berupa batu, dapat berupa batu, berupa batang kayu, air, awan, dan lain-lain. Berikut ada contoh alam benda buatan manusia dan alam benda dari alam sendiri. Anak-anak, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan saat menggambar bentuk. Yang pertama adalah proporsi bentuk benda yang akan digambar, kemudian posisi dalam meletakkan benda, nomor 3 cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan, nomor 4 penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk bayangan, dan penggunaan latar belakang. Berikut ada langkah menggambar piring dan gelas. Gambar dulu bentuk silinder dan oval. Kemudian buat setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Lalu sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Nah, dari materi yang tadi Ibu sampaikan, mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang masih belum dipahami. Jika memang ada, jangan ragu anak-anak untuk menyampaikan pertanyaan tersebut.
Terima kasih atas perhatian anak-anak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.